Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Senin 16 Januari 2023. Bacaan Alkitab pagi ini terambil di dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama sampai dengan yang ke-7 dan nats Alkitabnya di ayat yang ketiga. Saya akan membacakan nats Alkitabnya untuk kita semua. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pagi ini adalah Siapa yang takut? Rasa takut adalah hal yang manusiawi, tetapi ketakutan yang berlebihan bisa membawa dampak negatif. Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang nabi yang sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, sang nabi berjumpa dengan penyakit sampar. Ia bertanya, "Kamu ingin pergi kemana, hai penyakit sampar?" Jawab penyakit sampar, "Aku mau ke kota B untuk menyebarkan wabah dan membunuh 100 orang di kota itu." Maka berpisahlah mereka. Beberapa hari kemudian sang nabi kembali berjumpa dengan penyakit sampar, dan sang nabi sudah tahu atas kematian yang terjadi karena wabah yang disebarkan penyakit sampar di kota B itu sangatlah banyak, yaitu 1.000 jiwa mati. Maka proteslah sang nabi kepada penyakit sampar bahwa penyakit sampar telah berbohong. Janjinya ia akan membunuh 100 orang, tetapi yang terbunuh adalah 1.000. Dan penyakit sampar menjawab bahwa ia tidak ingkar janji. Ia telah membunuh 100 orang. Lalu bagaimana dengan 900 orang lagi? Penyakit sampar menjawab bahwa yang 900 orang itu mati karena ketakutan sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mengisahkan orang Israel yang berperang melawan bangsa Midian. Awalnya sebanyak 32.000 orang bergabung dengan Gideon. Namun pasukan Midian berjumlah 135.000. Tidak heran, banyak orang Israel yang takut dan gentar. Maka Allah menyuruh Gideon untuk mempersilahkan orang-orang Israel yang takut dan gemetar untuk pulang. Ternyata ada 22.000 orang yang undur diri. Kemudian Allah melakukan ujian kecil, sehingga hanya tersisa 300 orang Israel. Bayangkan saudara-saudara, 300 orang melawan 135.000 musuh. Tetapi kekuatan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Dengan caranya Allah memenangkan 300 orang Israel melawan 135.000 prajurit Midian. Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi ini kita belajar bahwa akar ketakutan itu bisa muncul dari ketidakpercayaan seseorang kepada Allah. Sebagaimana Allah sudah menjanjikan kemenangan kepada Gideon dan bangsa Israel, tetapi banyak orang yang merasa takut dan gemetar. Karena itulah Allah tidak berkenan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah merasa takut di dalam hidup? Seberapa sering kita merasa khawatir dan takut? Jika kita sering merasa takut, maka kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kita takut karena kita kurang percaya bahwa Allah menuntun dan memampukan kita? Jika demikian, sejatinya Allah tidak berkenan terhadap hal itu. Ketika kita merasa tidak berdaya, marilah kita semakin percaya dan bergantung kepada Allah serta mengandalkannya. Inilah sikap hati yang dikehendaki Allah. Dengan kita percaya dan berserah penuh kepada Allah, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih di pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Itu semua karena berkat Tuhan. Engkau juga kembali menyapa kami melalui firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ketika kami takut, bisa jadi itu karena kami kurang percaya kepada Tuhan yang senantiasa menjanjikan penyertaan dan kekuatan. Engkau menghendaki bahwa kami memiliki sikap hati yang percaya dan bersandar penuh kepada Engkau sendiri, Sang Allah kehidupan kami. Kiranya kami dimampukan memiliki hati yang demikian. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sebentar kami hendak memulai aktivitas di awal pekan ini. Kiranya Engkau yang menuntun, yang menyertai, dan juga memberikan hikmat serta berkat di dalam segala aktivitas kami di satu minggu ini, supaya seturut dengan rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu percaya dan telah berdoa. Haleluya, amin.